Selamat pagi Pak Adi. Pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Tokopedia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada saya, Regina Francisca, dan yang kedua ada Kevin Andrejan, dan yang ketiga ada Arafi Lutfian, dan yang keempat ada Elisa Gunawan, yang kelima ada Neldi Wijaya, yang keenam ada Julius Alfredo, dan yang ketujuh ada Ruben Rafferty. Selamat mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Profil Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar yang ada di Indonesia, yang merupakan tempat jual beli berbasis digital. Semenjak awal kehadiran Tokopedia sendiri, perusahaan ini telah bertumbuh dengan sangat pesat karena model bisnisnya yang berbasis marketplace atau mall online. Tokopedia juga membuka kesempatan bagi setiap orang dengan mengelola toko online atau membangun usaha dari yang kecil, sedang, maupun perorangan tanpa melihat latar belakang dari calon penjual tersebut. Dari awal berdiri Tokopedia hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia dapat digunakan oleh semua masyarakat secara gratis. Tokopedia pertama kali resmi diluncurkan ke publik pada tahun 2009, atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Pada tahun tersebut, PT Tokopedia menerima dakwah awal oleh PT Indonesia Britama dan terus dikembangkan oleh PT Tokopedia sendiri hingga seiring berjalan waktu. Dan pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia sendiri mendapatkan kembali suntikan dana oleh pemodal Ventura Global seperti East Ventures, Cyber Agent Ventures, NetPrice, SoftBank Ventures Korea. Hingga akhirnya pada Oktober 2014, Tokopedia berhasil menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang memperoleh dana investasi sebesar 100 juta US dollar atau jika dirupiahkan mencapai 1,2 triliun dari Sequoia Capital, SoftBank Internet, dan Media Inc. Dan tahun 2016, Tokopedia sendiri menerima investasi sebesar 147 juta US dollar atau jika dirupiahkan 1,9 triliun. Dalam Tokopedia terdapat 3 DNA Tokopedia dan 5 karakter Tokopedia. DNA pertama yaitu Focus on Customer, yang berarti Tokopedia menempatkan pengguna mereka sebagai prioritas utama mereka, dan Tokopedia akan terus berinovasi untuk penggunanya. Contohnya pada saat ini Tokopedia sedang berkolaborasi dengan BTS dan Blackpink untuk membawa nama Indonesia ke panggung global melalui Korean Wave yang sedang digemari banyak masyarakat pada saat ini. Lalu yang kedua adalah growth mindset, yang berarti Tokopedia selalu menerima tantangan dan tidak takut untuk memulai hal baru. Lalu yang ketiga adalah make it happen, make it better, yang berarti Tokopedia akan selalu membangun berbagai hal dengan kemampuan mereka dan akan terus meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan, terutama pada pengguna Tokopedia. Lalu 5 karakter Tokopedia, yang pertama adalah humble like a tree, root to the earth, yang berarti Tokopedia tetap rendah hati sebagaimana pohon yang tumbuh dan berkembang namun akarnya tetap menancap di dalam bumi. Lalu yang kedua, determination like water flowing relentless, yang berarti Tokopedia akan terus berkembang dan merambah ke wilayah-wilayah yang mereka dapat lalui. Hal ini dapat dilihat pada saat sekarang ini, Tokopedia sudah hampir merangkup semua wilayah yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, passion like fire, blazing furiously, yang berarti Tokopedia memiliki semangat seperti api yang berkobar untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Lalu yang keempat adalah speed like wind, sweet and ghastly, yang berarti Tokopedia menyeimbangin kecepatan yang kurang lebih sama pada perkembangan teknologi yang makin pesat. Yang terakhir adalah courageous like Voyager 1, fearlessly exploring space,
yang berarti Tokopedia berani memilih dan bereksplor lebih jauh seperti Voyager One yang berani bereksplor di ruang angkasa. Karakter-karakter yang telah saya sebutkan tadi ini telah dibuktikan pada inovasi-inovasi Tokopedia yang ada dan juga program mereka yaitu Mulai Aja Dulu yang menginspirasi banyak orang untuk memulai kembali. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah bisnis model. Bisnis model adalah gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat, mendeliver, ataupun menangkap value yang ada. Nah, bisnis model bersifat seperti blueprint untuk strategi yang akan diimplementasikan ke sebuah organisasi, proses, dan sistem. Nah, sekarang apa sih bisnis model yang dianut oleh Tokopedia? Nah, Tokopedia itu sebenarnya gabungan antara B2C, dan C2C. Apa sih itu B2C dan C2C? Nah, B2C sendiri itu adalah business to consumer. Nah, business to consumer adalah model penjualan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Contohnya, B2C ini rasanya lebih familiar dan bisa kita lihat sehari-hari. Mulai dari penjualan makanan, jasa laundry, ojek, sampai salon adalah contoh B2C. Nah, business to consumer itu mungkin bisa kita lihat kayak Burger King, KFC. Nah, itu business to consumer. Atau mungkin kayak Tokopedia Group, terus Orang Tua Group, Angker Group yang sering-sering terjadi dijual-jual di Tokopedia oleh perusahaan-perusahaan karena sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mulai masuk berjualan di Tokopedia. Misalnya kita ambil contoh lain lagi, ada seperti produk-produk HP, kita ambil contoh Asus, Xiaomi, lalu ada Oppo dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah C2C nih. C2C itu ada customer to customer. Nah, customer to customer adalah model bisnis di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk ke sesama konsumen lainnya. Nah, model bisnis ini muncul bersama dengan teknologi e-commerce. Contoh bisnis ini pun sangat familiar seperti ada yang menganut lain, mungkin kita bisa sebut saja selain dari Tokopedia ada Bukalapak, Blibli, dan Shopee, dan marketplace lainnya. Nah, consumer to consumer ini mungkin dulunya kita sering lihat aplikasi lama yang sering digunakan adalah OLX, di mana para penjual barang-barang bekas itu termasuk adalah bisnis model yang menganut customer to customer, karena di mana dia bukan dari suatu marketplace atau perusahaan besar untuk menjual barang produknya, tetapi dari seperorangan yang menjual barangnya sendiri. Sekian untuk bisnis model. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai sharing economy atau collaborative consumption. Collaborative consumption adalah sebuah bentuk model bisnis yang dibangun berdasarkan konsep berbagi sumber daya atau shared resources, yang memiliki kemampuan untuk berbagi sumber daya yang tersedia dan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap barang atau jasa ketika mereka membutuhkannya. Seorang ahli dalam bidang collaborative economy bernama Rachel Botsman membagi collaborative consumption ke dalam 3 tipe, yaitu sistem product service, sistem redistribution market, dan sistem kolaboratif. Sistem product service adalah bisnis yang memungkinkan suatu perusahaan untuk menawarkan jasa sebagai produk mereka. Produk yang dimiliki secara pribadi disewakan secara peer-to-peer. Contoh yang bisa kami lihat di sekitar lingkungan kami adalah pemesanan transportasi seperti Gojek, Uber, Grab, dan lainnya. Yang kedua adalah sistem redistribution market. Sistem redistribution market adalah bisnis yang mendistribusi ulang produk yang tidak diinginkan oleh pemilik dan dijual kepada orang lain yang membutuhkan produk tersebut. Dalam beberapa kasus, barang yang didistribusi ulang berpindah tangan secara cuma-cuma. Tetapi dalam kasus yang lain, barang bisa ditukar dengan barang lainnya atau dijual secara komersial. Contohnya seperti OLX atau eBay. Toko online adalah contoh perusahaan yang memungkinkan publik untuk menjual kembali barang-barang pribadi mereka yang tidak lagi mereka pakai. Yang terakhir adalah sistem kolaboratif. Dalam sistem kolaboratif, individu dengan kebutuhan atau kegemaran yang sama bisa bergabung untuk saling berbagi atau bertukar aset yang tidak berwujud, seperti misalnya waktu, informasi, ruang, dan keterampilan. Contoh dari sistem kolaboratif adalah ketika individu menyewakan ruangan sebagai coworking space. Contoh lainnya adalah pada lingkungan yang lebih luas, yaitu aktivitas penyewaan kamar penginapan secara peer-to-peer,
seperti yang dilakukan oleh Airbnb. Berikutnya adalah digital value chain dari Tokopedia. Yang pertama adalah e-product and e-research. E-product dan e-research ini adalah sebuah tempat untuk para pelaku usaha yang ingin menjual barangnya untuk kepada para masyarakat luas yang ingin memiliki barang tersebut. Jadi maka dari itu terjadilah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Namun transaksi tersebut tidak melewati perusahaan, namun hanya antara penjual dan pembeli. Jadi produk dan sumber daya tersebut itu bukanlah dari perusahaan Tokopedia, namun dari orang lain. Yang kedua adalah e-procurement. Jadi di dalam perusahaan Tokopedia tersebut, untuk para pelaku usaha yang ingin melakukan registrasi produk ya, nah pelaku usaha tersebut harus memiliki akun Tokopedia terlebih dahulu. Jadi setelah memiliki akun Tokopedia, barulah pelaku usaha tersebut dapat memperlihatkan barang yang ingin dijual oleh mereka dengan menampilkan foto dan deskripsi tersebut. Nah, dengan yang dilakukan oleh penjualan tersebut adalah upload produk tersebut di website Tokopedia. Jadi para pembeli dapat melihat barang tersebut yang ingin dijual oleh penjual. Yang ketiga adalah e-marketing. Di Tokopedia, Tokopedia sendiri melakukan berbagai macam marketing, mulai dari yang pertama adalah search engine marketing, yaitu marketing yang melalui search engine seperti Google atau Bing, yaitu mereka memunculkan Tokopedia menjadi yang paling atas. Jadi untuk para pembeli dan penjual jika ingin mencari nama Tokopedia, mereka akan muncul di paling atas. Dan yang kedua adalah social network marketing, yaitu Tokopedia memanfaatkan banyak sekali fitur-fitur, banyak sekali media sosial untuk mempromosikan website mereka. Yang pertama adalah YouTube, lalu Instagram maupun yang lainnya. Jadi mereka memunculkan iklan pada YouTube, memunculkan iklan pada Instagram dengan durasi 15 detik agar para pembeli ataupun penjual tertarik melakukan transaksi di website Tokopedia tersebut. Yang keempat adalah e-contracting. Di e-contracting tersebut, Tokopedia melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia seperti UP, seperti Unilever, Mustika Ratu, dan sebagainya. Namun, Tokopedia juga memiliki kerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman barang seperti JNE, Tiki, ataupun JNT, dan sebagainya. Namun, Tokopedia juga dapat melakukan berbagai macam proses pembayaran, mulai dari Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan mereka juga dapat melakukan transfer melalui rekening bersama atas nama Tokopedia. Yang kelima adalah e-distribution. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Tokopedia melakukan banyak sekali distribution secara langsung. Berbagai macam caranya itu adalah salah satunya adalah pembeli harus memilih barang tersebut atau memilih barang terlebih dahulu, baru melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, Tokopedia akan mengirimkan data-data tersebut kepada penjual agar diverifikasi lalu dikirimkan melalui jasa pengiriman yang dipilih oleh pembeli. Setelah barang telah diantar dan sampai di tangan pembeli, barulah pembeli tersebut akan mengkonfirmasi kembali bahwa barang tersebut telah diterima, dan pihak dari Tokopedia pun akan mengirim notifikasi pada para penjual bahwa barang tersebut telah aman dan telah terkirim. Baru penjual tersebut akan mensudahkan proses dari transaksi jual beli tersebut. Yang keenam adalah e-payment. Di Tokopedia tersebut, para pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui rekening bersama, yaitu Mandiri, BCA, BRI, dan sebagainya. Lalu pembayaran melalui rekening bersama ini
ada salah satunya untuk mencegah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada calon pembeli. Jadi setelah melakukan transfer, Tokopedia berhak untuk menjamin bahwa pembeli ini tidak akan ditipu oleh penjual tersebut. Berikutnya dan yang terakhir adalah e-Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management ini merupakan pendekatan bisnis yang dilakukan kepada pelanggan atau pengguna dalam mempertahankan dan memperoleh keuntungan. Jadi dalam hal ini Tokopedia melakukan pendekatan bisnis kepada penjual dan pembeli yang merupakan pelanggan atau pengguna dari Tokopedia. Jika ditinjau dari sisi pembeli, Tokopedia memberikan keringanan ongkos kirim kepada pembeli dan memberikan potongan harga dan voucher belanja. Hal ini juga memberikan keuntungan bagi penjual. Barang yang mereka jual via Tokopedia dapat dilirik oleh pembeli dan transaksi pun meningkat. Dan uang yang akan diterima penjual pun tetap dengan harga barang sebelum harga tersebut dipotong oleh diskon, karena harga dari potongan diskon itu akan ditutupi oleh Tokopedia. Jadi penjual itu tidak harus takut bahwa penjualan tersebut akan berkurang ataupun bagaimana pembeliannya itu nanti akan berkurang, karena Tokopedia akan menutupi hal tersebut. Jadi penjualan atau pembelian itu akan meningkat pada situs mereka karena hal tersebut. Selanjutnya, strategi market Tokopedia selama pandemi COVID-19. Selama pandemi ini, masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Hanya diperbolehkan apabila ada keperluan mendesak saja. Maka dari itu, Tokopedia berencana untuk melaksanakan berbagai diskon, flash sale, serta gratis ongkir. Tujuan dari gratis ongkir itu untuk mendorong masyarakat agar disiplin tidak keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Tokopedia juga mendorong biaya layanan 100% untuk penjual di kategori produk kesehatan dan kebutuhan pokok. Selanjutnya, tujuan dari adanya flash sale, diskon, serta cashback itu untuk mendorong penjual menjaga ketersediaan produk dan untuk menarik perhatian masyarakat agar lebih memilih berbelanja secara online ketimbang offline. Mengingat berbelanja secara online ini dapat menjadi alternatif untuk mengurangi resiko penyebaran virus di tempat ramai, sekaligus mendorong bisnis lokal untuk terus beroperasi secara online. Kemudian, data internal Tokopedia menunjukkan adanya kenaikan transaksi di produk kesehatan dan kebutuhan pokok lain semenjak pandemi COVID-19 ini muncul di Indonesia. Produk yang paling banyak dicari antara lain berbagai jenis masker mulut, cairan antiseptik atau hand sanitizer, hingga cemilan sehat. Demi mempermudah masyarakat mendapatkan produk kesehatan dan kebutuhan pokok lain sesuai dengan kebutuhan dan lebih efisien, Tokopedia mengadakan kampanye peduli sehat dan lengkapi persediaan rumah. Tujuan dari ini adalah untuk menyalurkan lebih banyak pelanggan untuk memilih berbelanja secara online ketimbang offline. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari Tokopedia itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, aplikasinya mempunyai tampilan yang ringan dan mudah digunakan. Yang kedua, memiliki fitur pre-order untuk barang-barang impor. Jadi, pengguna dapat membeli barang-barang yang tidak ada di Indonesia dan dapat mengimpor langsung barang-barang dari luar negeri. Yang ketiga, Tokopedia menyediakan fitur untuk perkiraan harga total yang harus dibayarkan oleh konsumen. Jadi, konsumen tidak perlu repot lagi untuk menjumlahkan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar, karena otomatis sudah langsung dijumlahin oleh sistem. Yang keempat itu, Tokopedia menyediakan fitur blog tersendiri dengan konten-konten yang bervariasi, mulai dari informasi hingga tips-tips bermanfaat yang berhubungan dengan penjualan hingga optimasi online shop. Yang kelima, Tokopedia menggunakan kode OTP sehingga sistem keamanannya itu sangat baik.
Yang keenam itu terdapat fitur untuk membeli pulsa, kuota, token listrik, tiket, dan masih banyak lagi. Kelebihan ini tuh sangat menguntungkan bagi customer yang sibuk dan memiliki waktu yang tidak luang. Kan Tokopedia-nya juga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketujuh itu bisa mengisi saldo di Tokopedia. Jadi pengguna tidak perlu repot-repot untuk pergi ke ATM untuk melakukan pembayaran. Nah, strategi market yang baik juga dapat menghasilkan proses bisnis yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang Tokopedia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami semua undur diri dan terima kasih semuanya.